Jadi untuk nomor 1 1A kita punya limit X mendekati 1 dari nilai mutlak X kuadrat min X plus nilai mutlak 1 min X per X akar X min 1. Nah, sebelum dilimitkan, kita mendefinisikan nilai mutlaknya terlebih dahulu. Jadi, untuk nilai mutlak X kuadrat min X, itu bisa kita pecah jadi kasusnya X kuadrat min X dan X min X kuadrat. Nah, ini untuk X kurang dari sama dengan 0 atau X lebih dari sama dengan 1. Ya, nah ini untuk ketika X-nya itu lebih dari 0 dan kurang dari 1. Dan untuk yang nilai mutlak 1 min X, kita bagi 2 juga. Jadi ketika 1 min X saat X kurang dari sama dengan 1 dan X min 1 saat X lebih dari 1. Nah, karena mengetahui titik-titiknya, kita bisa uji coba limit kiri dan limit kanannya. Jadi limit dari kiri, X lebih 1 dari kiri. Nah, dari kiri itu kita ambil kasus yang pertama itu untuk yang X. Yang ini yang pertama itu ambil yang X lebih dari 0 dan kurang dari 1. Itu jadi X min X kuadrat ditambah, dan untuk yang nilai mutlak kedua kita ambil titik X kurang dari sama dengan 1, yaitu di 1 min X. Jadi di sini 1 min X per X akar X min 1. Ini jadi sama aja, limit X itu dari kiri. Ini kita bisa kali sekawan, jadi bisa, ini dipecah dulu, min X kuadrat min 1 per X akar X min 1 dikali X akar X kali sekawannya plus 1 X akar X plus 1. Nah, kita lanjutin, jadi limit X1 dari kiri kita kalikan aja, jadi X kuadrat min 1 X akar X plus 1 per, ini ketika dikali sekawan jadi X kuadrat min 1 X pangkat 3 min 1. Nah, kita lanjutkan, jadi limit X dikali 1 dari kiri, ini kita pecah atas, jadi min X min 1 X plus 1 dikali X akar X plus 1 per, jadi ini dipecah jadi X min 1 X kuadrat plus 2X
1 X 1. Nah, ini bisa kita ini habis, jadi tinggal limit X mendekati min 1 X1 min dari X plus 1 X akar X plus 1 per X kuadrat plus X plus 1. Nah, setelah itu kita masukkan nilai limitnya, kita dekati ke 1, jadi 1 tambah 1 2 dikali 1 tambah 1 2 per 1 tambah 1 tambah 1 3, jadi 4/3. Sorry, ini minnya masih ada ya di sini, jadi min 4/3. Nah, itu untuk limit dari kiri. Dan sekarang kita tinjau limit dari kanan, yaitu limit X mendekati 1 dari kanan X kuadrat. Oh ya, kita pakai yang satunya, yaitu untuk nilai mutlak yang pertama pakai yang X kuadrat min X, dan yang kedua itu pakai yang X min 1. Jadi pakai yang kebalikannya, jadi X kuadrat min X plus X min 1 X min 1 per X akar X min 1. Nah, ini kurang lebih caranya sama kayak yang tadi. Jadi ini limit X1 dari kanan, jadi dikali sekawan juga, jadi hasilnya jadi X kuadrat min 1 kali X akar X plus 1 per X akar X dikali ya, jadi TX pangkat 3 ya, min 1. Nah, sama caranya, jadi ini 1, jadi X min 1 X plus 1 X akar X plus 1 per X min 1 kuadrat X plus 1 plus X plus 1. Ini habis, jadi limit X dari kanan itu X plus 1 X akar X plus 1 per X plus X plus 1. Nah, oh ya, kenapa kita berhenti sampai step di sini? Karena kita mau menghilangkan 0/0. Jadi untuk menghilangkan 0/0 itu X min 1 di sini nggak boleh ada. Jadi ini kalau misalnya tetap ada dan kita masukkan nilai limitnya, ini jadi 0/0. Kita nggak mau itu. Jadi diubah sebagaimana bentuknya jadi kayak gini, dimana nilainya tuh nggak 0/0. Nah, ini kita tinggal masukkan aja, jadi 2 dikali 2 per 3 sama dengan 4/3. Nah, karena nilai limit dari kiri itu bukan sama dengan dari kanan, maka limit tidak ada.
begitu. Nah, itu untuk nomor 1A. Kita lanjut ke nomor 1B. Di sini. Oh ya, ini belum di 1B, yaitu limit x mendekati 0 dari e pangkat x min e pangkat 2x plus e pangkat 3x pangkat setengah. Nah, karena ini ketika di substitusikan nilai limitnya x menuju 0, ketika didekatkan x menuju 0, nilainya ada dan tidak tentu dan tidak tentu, maka ya kita bisa langsung dekati aja. Jadi kita masukkan nilai x-nya e pangkat 0 min e pangkat 2 kali 0 plus e pangkat 3 kali 0 pangkat setengah, yaitu e pangkat 0 1 min e pangkat 0 1 ditambah e pangkat 0 1 pangkat setengah. Jadi hasilnya 1 pangkat setengah atau akar 1 atau 1 gitu. Oke, untuk nomor 2 kita disuruh mencari turunan kedua dari fungsi parameter seperti ini. Nah, jadi kita punya persamaan bahwasanya kalau kita ingin mencari dy per dx, itu sama aja kita mencari dy per dt per dx per dt. Nah, oke, kita satu-satu mencari yang pertama dy per dt-nya dulu, yaitu dy per dt dari dy per dt itu sama aja d per dx atau turunan t dari arc sin e pangkat 2t. Nah, kita sesuai dengan sifat yang sudah kita pelajari, turunan dari arc sin x itu sama aja 1 per akar 1 min x kuadrat. Nah, karena di sini x-nya itu e pangkat 2t, jadi e pangkat 2t kuadrat yaitu 4t. Nah, dikali dengan turunan dalamnya ini, yaitu turun dari e pangkat 2t yaitu 2 e pangkat 2t. Jadi ini sama aja kayak 2 e pangkat 2t per akar 1 min e pangkat 4t. Nah, itu kita dapat dy per dt-nya. Selanjutnya kita mencari dx per dt-nya, yaitu d per dt dari arc cos e pangkat t. Nah, dengan cara yang sama kita memperoleh bahwasannya turunan dari arc cos x itu 1 per min 1 per akar 1 min x kuadrat, yaitu x kuadratnya e pangkat t, jadi min e pangkat 2t dikalikan dengan turunan dari e pangkat t yaitu e pangkat t. Nah, setelah itu kita dapat min e pangkat t per
akar 1 min E pangkat 2T. Nah, setelah mendapatkan kedua turunan tersebut, kita bisa masukkan ke yang awal tadi ini, yaitu dy per dt per dx per dt sama dengan dy per dt nya itu ini, jadi 2 E pangkat 2T per akar 1 min E pangkat 4T per dx per dt nya min E per akar 1 min E pangkat 2T. Ups. 2T. Nah, ini kita mendapatkan turunan pertamanya ya, atau dy per dx. Nah, yang kita cari adalah d kuadrat y per dx kuadrat, atau turunan kedua. Nah, turunan keduanya itu bisa mengikuti persamaan d per dt dari dy per dx per dx per dt. Nah, pertama-tama kita cari pembilangnya dulu, yaitu d per dt dari dy per dx. dy per dx. Nah, itu sengaja ya, turunan dari ini tadi. Oke, kita tulis. Nah, ini karena merupakan pecahan, kita pakai aturan UV. Jadi kita tulis dulu suku U-nya, yaitu 2 ET akar 1 min E pangkat 2T T. Oh ya, ini kita sederhanakan jadi 2 E pangkat 2T dikalikan dengan yang bawah, tuh akar 1 min E pangkat 2T per min E akar 1 min E pangkat 2T. Nah, ini sama aja kayak 2 E pangkat T, karena ini E pangkat ini seharusnya E pangkat T. Sorry. E pangkat T ini bisa di habis coret. Jadi ini tinggal 2 kali E pangkat T akar 1 min E pangkat 2T per ini habis jadi min 1 kali 1 min E pangkat 2T. Nah, kita balik lagi ke yang tadi, U-nya ini. Jadi U aksennya adalah kita dapatkan pakai rumus persamaan UV juga, tapi ini untuk perkalian, yaitu didapatkan jadinya 2 E pangkat T
plus E pangkat T dikali akar 1 min E pangkat 2T plus 2 E pangkat T min E 2T 1 min E pangkat 2T ya satu. Setelahnya kita cari V-nya, yaitu tadi min 1 kali 1 min E pangkat 4T. Dan V aksennya itu 2 E 4 pangkat 4T dikalikan 1 min E pangkat 4T. Nah, setelah kita dapat suku U dan V-nya dan turunannya, kita bisa langsung masukkan ke yaitu U aksen V min U V aksen per V kuadrat, yaitu kita masukkan jadi 2 E pangkat T plus E pangkat T akar 1 min E pangkat 2T plus 2 E pangkat T min E pangkat 2T 1 min E pangkat 2T satu min E 4T dua E pangkat T akar 1 min E 2T dikalikan dengan 2 E pangkat 4T 1 min E 4T. Nah, ini semua di per V kuadratnya, yaitu min akar 1 min E 4T kuadrat. Nah, ini itu baru D per dt dari dy per dx. Nah, dimana kita perlu membagi itu lagi dengan ini dx per dt. Jadi langsung disederhanakan aja. Kan kalau kita punya A B per CD per EF per GH, itu kan sama aja kayak AB per CD dikalikan dengan kebalikan dari ini, yaitu GH per EF. Nah, kita langsung dikalikan aja. Jadi hasil akhirnya akan menjadi 2 E pangkat T 1 min E pangkat 2T plus
itu dikalikan. Nah, dikalikan dengan akar 1 min E pangkat 2T per tadi 1 min E pangkat 4T kuadrat dikalikan dengan min E pangkat T. Dan ini dia hasil dari D kuadrat Y per dx kuadrat. Oke, lanjut ke nomor 3. Kita mempunyai garis G itu 3x plus 4y dengan 6. Nah, dan punya titik Q di 2,5. Dan kita mau cari koordinat titik P yang terdekat dari titik Q 2,5. Nah, jadi dari garisnya dulu, dari persamaan garisnya kita bisa ubah menjadi 3x plus 4y dengan 6. Kita ubah jadi y sama dengan, jadi 4y sama dengan 6 min 3x, y sama dengan 6 min 3x per 4, atau y sama dengan 3 per 2 min 3 per 4x. Nah, kita bisa menghitung jarak menggunakan persamaan D sama dengan akar dari x min, karena di sini titik yang kita tinjau kita ingin mencari yang terdekat dari titik 2,5 titik Q, maka di sini x-nya dikurangin 2 ditambah y min 5 kuadrat, karena ini merupakan jarak titik yang terdekat dari titik 2,5. Jadi misal kita punya segitiga siku-siku, jadi pada grafiknya itu akan terbentuk segitiga siku-siku di mana kita ingin mencari si D-nya ini di sini, dan panjang dari ini ke sini itu sama aja kayak x min 2, dan dari sini ke sini itu y min 5. Nah, sudah begitu kita bisa langsung menurunkan persamaan D ini. Jadi D aksen. Nah, karena kita ingin meminimalkan atau ya meminimalkan jarak, karena kita mencari jarak yang terdekat, maka kita bisa asumsikan, kita bisa menghilangkan akar ini, karena semakin minimal nilai D kuadrat, maka semakin minimal juga nilai D. Jadi kita bisa hilangkan akarnya. Jadi D sama dengan x min 2 kuadrat plus y min 5 kuadrat. Nah, ini kita bisa turunkan. D aksen sama dengan 2 x min 2 dikali 1 tambah 2 y min 5 kali 1. Nah, ini jadi 2x min 2 min 4 min 4
tambah 2Y min 10. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bisa membuat ini sama dengan 0. Jadi 2x min 4 dengan 0. Dan kita bisa langsung substitusikan nilai Y, yaitu yang ini, untuk mendapatkan nilai X. Jadi 2x min 4 plus 2 dikali 3/2 min 3/4 X min 10 sama dengan 0. Kita hitung jadi 2x min 4 ditambah 3 min 3/2 X min 10 sama dengan 0. Lanjutkan. Jadi 2x min 3/2 X min 4 plus 3 min 10 sama dengan 0. Ini jadi setengah X sama dengan min 1 min 11. Jadi X sama dengan 22. Gitu. Min 1. Jadikan jadi min 1 min 11. Ya. Nah, setelah itu dari nilai X kita bisa tahu nilai Y. Jadi kita tinggal masukkan ke persamaan yang masih ada Y-nya, yaitu di sini. Kita masukkan jadi 2 kali 22 min 4 plus 2Y min 10 sama dengan 0. Nah, 4 min 4 plus 2Y min 10 sama dengan 0. Jadi 2Y sama dengan 30. Y sama dengan 15. Nah, min 30. Sorry. Jadi saya dengan min 15. 40. Oke. Nah, sudah begitu kita langsung mendapatkan nilai X, Y-nya, yaitu 22, min 15. Maka titik P X, Y sama dengan 22, min 15. Oke, kita lanjut ke nomor 4. Kita memiliki kawat berukuran 2 meter dibagi menjadi 2. Dan itu untuk persegi dan segitiga sama sisi. Jadi kita bisa memisalkan panjang kawat untuk persegi itu kita misalkan sebagai X, dan panjang kawat untuk segitiga kita misalkan sebagai 2 min X. Nah, kita bisa mendapatkan persamaan untuk luas total dengan cara mengambil persamaan dari dua buah bangun tersebut dan kita gabungkan, kita jumlahkan. Jadi untuk persegi itu kan S sama dengan, karena kita di sini panjangnya itu X, jadi X per 4. Dan untuk A-nya atau luasnya itu S kuadrat, yaitu X kuadrat per 16. Nah, untuk segitiga kita punya A-nya yaitu
2 min X, karena kita misalkannya 2 min X per 3. Atau untuk totalnya itu akan menjadi akar 3 per 4 dan dikalikan A kuadrat. Nah, ini kita dapatkan dari persamaan segitiga. Hasil akhirnya akan menjadi seperti ini. Dan kita bisa kembangkan lagi, A kuadratnya kita masukkan jadi akar 3 per 4 dikali 2 min X per 3 kuadrat. Nah, setelah mendapatkan ini, kita bisa mencari persamaan fx totalnya, yaitu kita jumlahkan keduanya. Jadi x kuadrat per 16 tambah akar 3 per 4 kali 2 min x per 3 kuadrat. Nah, untuk mencari nilai maksimumnya kita bisa memakai turunan, yaitu turunan dari fx-nya adalah akan menjadi setengah x min 2 akar 3 kali 2 min 4 x per 9 sama dengan 0. Kita sama dengan 0 karena kita mau mencari nilai maksimumnya. Dan ini kita bisa sederhanakan jadi 2 setengah x sama dengan 2 akar 3 dikali 2 min x per 9. Ini kita sederhanakan akan menjadi 9 per 2 x sama dengan 4 akar 3 min 2 akar 3x, yaitu 9 per 2x sama dengan plus 2 akar 3x sama dengan 4 akar 3. Kita keluarkan x-nya, jadi x dikali 9 per 2 ditambah 2 akar 3 sama dengan 4 akar 3. Itu kita bisa mendapatkan nilai x-nya, yaitu x sama dengan 4 akar 3 per 9 per 2 plus 2 akar 3. Nah, setelah mendapatkan nilai x, kita bisa langsung memasukkan nilai x ini ke persamaan A total, yaitu persamaannya akan menjadi 4 akar 3 per 9 per 2 plus 2 akar 3 kuadrat per 16 ditambah akar 3 per 4 2 min 4 akar 3 per 9 per 2 plus 2 akar 3 per 3 kuadrat. Dan ini dia luas total dari kedua bangun maksimum tersebut. Dan kita juga mendapatkan nilai x-nya, yaitu nilai dari panjangnya. Gitu. Oke, untuk nomor 5 selanjutnya kita punya fungsi sebagai berikut. Nah, kita mau cari domainnya. Itu fungsi tersebut akan terdefinisi ketika x kuadrat min 3-nya itu lebih dari 0. Karena len tidak boleh 0, tidak boleh len 0. Nah, maka x kuadrat lebih dari 3
dan X lebih dari akar 3 atau X kurang dari min akar 3. Nah, kita bisa memperoleh domainnya yaitu X elemen dari antara min hingga sampai min akar 3 atau akar 3 sampai hingga. Dan inilah domainnya. Oke, lanjut ke yang B, yaitu kita cari naik dan turunnya fungsi f. Jadi dengan itu kita harus menurunkan fungsi f. Jadi f aksen x-nya itu akan kita dapatkan menjadi 2 plus 2x per x kuadrat min 3. Nah, dengan begini kita akan mendapatkan sesuai domain, yaitu x ketika lebih dari akar 3, f aksen x-nya itu akan lebih dari 0 ketika kita masukkan ke sini, dan artinya itu akan naik. Yang berarti ini naik di interval akar 3 sampai hingga. Dan X kurang dari min akar 3, f aksen X-nya akan kurang dari 0 alias turun. Dan ini akan terjadi pada interval min hingga sampai min akar 3. Selanjutnya, yang C, kita mencari titik ekstrim dari f. Nah, untuk mencari titik ekstrim, kita perlu turunan fx atau f aksen x itu sama dengan 0. Dia akan kita dapatkan menjadi 2x sama dengan min 2 x kuadrat min 3. Kita sederhanakan jadi x kuadrat plus x min 3 sama dengan 0. Sini kita dapat x plus 3 x min 1. Otomatis kita dapat x sama dengan min 3 atau x sama dengan 1. Nah, karena kedua titik x ini tidak ada pada domain, tidak memenuhi domain, maka di sini titik ekstrimnya tidak ada. Nah, untuk yang D itu cekung ke atas ataupun cekung ke bawah. Kita memanfaatkan turunan kedua dari fx. Nah, kan kita dapatkan menjadi 2 kali min x kuadrat min 3 per x kuadrat min 3 kuadratkan. Nah, di sini penyebut di sini akan selalu positif, yaitu si x kuadrat min 3 kuadratnya ini akan selalu positif karena kuadrat. Nah, dan si pembilang di sini akan selalu negatif karena dikalikan dengan min x kuadrat min 3. Nah, oleh karena itu f double aksen dari x di sini akan kurang dari 0 alias fungsi tersebut akan selalu cekung ke bawah pada setiap titik. Semua titik. Nah, yang terakhir yaitu yang E, kita akan mencari asimtot. Yang pertama asimtot vertikal, itu ketika x kuadrat kita dekatkan dengan 0, dan maka x-nya plus minus akar 3. Dan untuk asimtot horizontal sendiri
tidak ada karena tidak memenuhi definisi. Oke, ke nomor terakhir yaitu nomor 6. Kita punya fungsi seperti ini dan kita ingin mencari suku banyak Taylor atau deret Taylor berderajat 3 dari f di sekitar x sama dengan 0. Nah, kita tahu bahwasannya rumus atau persamaan dari deret Taylor berderajat 3 yaitu kita bisa tuliskan dengan P 3x dengan f0 ditambah f aksen 0 x ditambah f double aksen 0 karena di sini x-nya 0 per 2 faktorial x kuadrat plus f triple aksen 0 per 3 faktorial x pangkat 3. Nah, dengan menurunkan sekali, 2 kali, dan 3 kali persamaan fx ini, kita akan dengan mensubstitusikan nilai 0 ke dalamnya, kita akan mendapatkan bahwasanya f0 itu 2, f aksen 0 itu min 2, f aksen 0 itu 1, f double aksen 0 itu min 2, dan f triple aksen 0 itu 6. Nah, ini tinggal kita masukkan, jadi P3x sama dengan 2 ditambah x ditambah min 2 per 2 kali x kuadrat tambah 6 per 6 kali x pangkat 3. Nah, hasilnya akan menjadi 2 plus x min x kuadrat plus x pangkat 3. Gitu.